Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam opera, obrolan praktis di jalanan. Seluruh pemirsa penonton Hari Oke, saya doakan pagi ini kalian diberikan selalu kesehatan dan kebahagiaan. Kebetulan juga ini di bulan suci Ramadan tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Bagi kalian yang sedang melaksanakan aktivitas pekerjaan, ya, tetap semangat. Jangan puasa ini dijadikan satu halangan, ya, sehingga membuat kalian merasa terbebani. Justru ini adalah tantangan ketika kalian menjalankan ibadah puasa dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang memang membuat kadang pikiran-pikiran ya capek, marah, ya, kesal. Tapi di bulan suci ini kita berusaha untuk bisa menahan diri, guys. Ya, jangan sampai kita kebablasan, kira-kira seperti itu. Kalau ada yang bikin kesel, langsung tenangkan diri kita, ya kan. Kemudian juga ketika ada yang membuat marah, ya, ademkan hati kita, ya, supaya tidak jadi marah, ya. Karena memang bulan puasa, bulan suci Ramadan dan melaksanakan kita ibadah puasa ini memang melatih kesabaran kita, ya, guys. Jadi jangan sampai kita terprovokasi oleh trigger yang membuat kita marah, buat kita emosi, ya, membuat kita muncul penyakit hati, ya, iri, dengki, hasut, sombong. Wah, luar biasa. Dan ini di tanggal, kebetulan bulan puasanya itu jatuh pada tanggal 1, ya, guys. Jadi kita gampang ngitung puasa itu udah hari keberapa, tinggal ngikutin kalender saja. Saat ini tanggal 14, ya, 14 Maret 2025. Jadi ya memang berarti puasa yang ke-14, ya. Jadi 14 hari ini kebetulan masuk di 10 hari kedua. Jadi 10 hari kedua ini ada satu keutamaan, ya, guys. Jadi keutamaannya di 10 hari pertama itu adalah kasih sayang, ya. Allah memberikan kasih sayang pada kita, disayang-sayang, maka kita mendekat, ya kan. Nah, kemudian maghfirah. Maghfirah ini adalah pintu maaf. Allah membuka selebar-lebarnya pintu maaf buat kita, ya. Jadi tiap hari, tiap waktu, tiap detik, ya, guys, kita mungkin bisa jadi, ya bukan mungkin, ya, udah pasti melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Makanya di 10 hari kedua ini kita mendekatlah sama Allah, mintalah maaf, mintalah pengampunan, mengadu, laksanakan kegiatan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Entah sholat 5 waktu, sunnah-sunnahnya, termasuk taraweh, ya, guys. Kemudian tadarus, kemudian menghadap, menangis. Mintalah sesuatu pada Allah, karena sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada seluruh manusia di bumi ini adalah atas kehendak Allah. Kalau Allah berpikir dan berprasangka kita ini baik, atau dianggap kita ini baik, insya Allah kita pun akan diberikan kemudahan jalan. Sesempit apapun persoalannya, percayalah bahwa Allah itu punya jawaban atau penyelesaian. Jadi tidak mungkin Allah memberikan satu ujian yang tidak ada penyelesaiannya. Percayalah, dan saya yakinin itu. Tidak ada persoalan yang tidak ada penyelesaiannya. Saya yakinnya 1000%, ya Allah. Insya Allah. Jadi yakin dulu bahwa semua persoalan itu akan ada penyelesaiannya. Ketika kalian masih mentok, berarti kalian belum dapat. Berusaha dulu cari. Karena untuk mencari penyelesaian persoalan itu juga tidak bisa kita menunggu atau lari dari persoalan, ya. Jadi kita hadapi satu persatu, benang merahnya, ya, kita selesaikan, gitu kan. Dan itu saya yakin pasti selesai dan pasti akan menjadi plong. Wah, luar biasa. Udah meruya masuk agak trik nih, guys. Luar biasa. Agak trik sebentar.
kembali lagi ke topik. Ya ini ngobrol santai aja ya guys. Saya pun sama, sedang belajar. Masih banyak kekurangan, banyak dosa-dosa yang sudah dilakukan tiap menit, tiap waktu, ya, tiap jam. Tidak peduli orang mau bilang apa tentang kita ya guys. Maksudnya tidak peduli itu begini. Mungkin kita pernah dulu melakukan kesalahan, atau kemarin, atau yang lainnya. Tetapi selagi kita punya niat untuk memperbaiki diri, dan orang masih ada orang apa yang membekas ya, mungkin masih ingat kesalahan-kesalahan kita, biarkan saja. Biarkan saja. Kita jangan menjadi emosi sehingga membatalkan niat kita untuk berusaha untuk memperbaiki diri gara-gara ya respon orang negatif ke kita, atau orang masih marah ke kita. Biarkan saja. Ya, istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Percayalah, yakinlah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ketika kita berusaha untuk bagaimana caranya lebih baik, Allah pun melihat ya guys. Jadi ya, kalau hanya respon manusia gitu kan, manusia ini apa di mata Allah ya kecil. Ya dia pun menjelekkan kita, misalkan berpikiran masih jelek, ya dia juga belum tentu benar, belum tentu baik, ya kan. Jadi ya kita nggak usah khawatir. Kita bukan tidak peduli dalam artian segala hal yang mungkin orang memberikan nasihat baik terus kita nggak peduli, bukan ya. Tapi kita nggak usah peduli dari orang-orang yang negatif, orang-orang yang membenci, orang-orang yang berpikir selalu jelek ke kita. Itu maksudnya, supaya tidak menghalangi niat kita yang memang pingin hidup lebih baik, pingin merubah kondisi, merubah karakter kita, ingin lebih baik. Allah aja maha pemaaf ya guys. Kenapa manusia yang coba, ya makhluk ciptaan Allah juga nggak bisa memaafkannya sama? Ya kan, ironis. Ya tapi itulah namanya manusia ya. Banyak segudang masalah, persoalannya aja penuh full, tapi kadang-kadang masih membicarakan persoalan orang. Itulah uniknya manusia. Ya udah, berusaha kita tidak membicarakan urusan manusia, intinya seperti itu. Kadang dalam hidup juga ya, kita sering melihat bahwa hal-hal yang di luar kita itu merasa tidak cocok, tidak sesuai, ya kan, apa yang dilakukan orang lain. Kenapa? Karena masih ada sifat iri dengki di dalam pikiran kita, di dalam kepala kita. Kalau kita sudah hilang rasa iri dengki ya, suuzonnya gitu kan dihilangkan, munculkan husnuzon. Ya, kita harus husnuzon, berprasangka baik, jangan suuzon, bersangka buruk ya. Kadang apa yang dilakukan oleh orang lain itu seolah salah, padahal kita juga tidak tahu persoalannya seperti apa. Ya, jadi apapun yang dilakukan orang, ya biarkan saja. Saya yakin dia punya alasan kira-kira seperti itu. Baru-baru ini ya di medsos ya, di pemerintahan kita. Nah, ini tidak ngomongin politik ya, tapi hanya sekedar mengomentari kacamata saya pribadi ya. Bisa salah juga ya kan. Seorang Mayor Teddy, sekretaris kabinet di pemerintahan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Dia kan TNI aktif Angkatan Darat ya, mendampingi Bapak Presiden dari mulai Menhan ya, kampanye-kampanye, kemudian sampai jadi presidennya diangkat sekarang dari mayor. Orang viralnya Mayor Teddy sekarang diangkat jadi letnan kolonel, yang tadinya melatih 1 jadi melatih 2. Terus banyak nih tuayan protes dari seluruh masyarakat, tidak seluruh sih, perwakilan lah kira-kira, baik yang
tidak ada kepentingan yang ikut-ikutan ataupun yang punya kepentingan. Nah ini, yang punya kepentingan inilah ternatanya. Ya, udahlah, kita ngomong jujur apa adanya. Aturan, betul, aturan harus dilaksanakan di tingkat manapun, tidak hanya ini sekelas presiden ya, tingkat kelurahan, kecamatan, kota, madya, kabupaten, daerah, presiden, semua sama ya guys. Aturan betul, tetapi ketika contohlah saya gitu kan, memimpin satu perusahaan, terus ada satu orang yang selalu mendampingi saya. Nih, catat nih ya. Yang selalu mendampingi saya, yang membuat saya nyaman, menjaga saya, keselamatan saya. Dan dia, orang ini yang mendampingi saya ini bisa mengatur seluruh pegawai-pegawai yang lain supaya lebih baik, memberikan efek yang baik buat pemerintahan atau jalannya perusahaan yang saya punya. Terus saya coba nih naikkan karena saya merasa dia sudah berjasa pada saya. Ya dong, lah dia berjasa pada saya. Ini kan perusahaan-perusahaan saya, iya kan? Walaupun mungkin bisa saja perusahaannya ini gabungan dengan orang lain, tetapi paling tidak ya, karena ini adalah pimpinannya saya dan dia sudah bisa memberikan efek positif pada saya, boleh dong saya memberikan apresiasi. Tidak hanya sekedar ucapan terima kasih, tapi memberikan apresiasi kepada orang yang mendampingi saya ini. Saya naikkan. Contohnya dia tadinya staff, driver misalkan lah ya, atau apapun lah, staff administrasi. Terus saya naikkan menjadi penanggung jawab atau manajer. Dan dia mampu secara pendidikan, keilmuan ya, pemikiran ya. Kalau masih muda ya wajar. Kenapa? Orang muda nggak boleh memimpin. Orang muda nggak boleh jadi manajer. Hai, hello. Ayolah, kita coba membuka diri kita, ya. Jadi sudah ditegaskan oleh Bapak Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Maruli Simanjuntak. Saya hanya mengcopy ya dari ucapan beliau. Apabila ada orang yang dianggap presiden nyaman, aman, dan dia bisa mengkoordinasikan, kemudian Panglima dan saya, Kasat, menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi di atasnya, yang dari mayor menjadi letkol, apa masalahnya? Apa masalahnya? Dia tidak melakukan kesalahan dan lain-lain loh, ya kan? Ini seketika presiden. Coba deh, lo tanyalah. Nih, gua ngomong, lo tanya pada diri lo sendiri. Kalau lo punya, kalau lo jadi pimpinan, ya, terus lo punya seseorang yang loyal sama lo, menganggap wah luar biasa lo dan menjaga lo, hidup dan mati loh. Lo iyalah, hidup dan mati. Ya. Udahlah, kalau saya ceritakan terkait masalah pendampingan Mayor Teddy ke Pak Prabowo, maaf ya, nggak usah diceritakan, kan sudah bisa lihat di sosmed ya, bagaimana beliau mendampingi dari mulai Menhan, kemudian kampanye lah, berarti kan kampanye kan ke seluruh Indonesia didampingin, hidup dan mati loh. Ya, jadi kembalikan lagi, kalau lu jadi seorang pemimpin ya, terus ada orang yang loyal pada lu, boleh nggak lu memberikan apresiasi? Boleh nggak lu memberikan kenaikan jabatan? Lah ya boleh-boleh aja dong. Nah ya udah. Jadi kembalikan lagi ke kalian semua ya. Pernyataan saya ini bisa salah mungkin. Nah, artinya ini hanya pendapat saya. Ya. Kembalikan lagi ke kalian. Ya, jadi hilangkan pemikiran yang negatif dulu ya, supaya kita bisa lebih tenang dalam memberikan komentar ataupun tanggapan ya. Ya, kalau dibilang ada sedikit menyalahi prosedur yang tidak membuat fatal ya kan. Ada hal-hal yang memang harus dia lewati gitu. Ya, selagi itu tidak fatal, ya kenapa tidak? Ya, kita juga kadang-kadang beberapa kali bisa saja membuat seperti itu. Kita memberikan informasi misalkan di satu perusahaan ini penting. Ya, harusnya berjenjang misalkan dari penanggung jawab ke staf, kepala seksi, ya, kemudian kepala tata usaha, harus ke pimpinan. Panjang kan? Ya, kalau ini mengancam nyawa, boleh nggak kita langsung ngabarinnya ke pimpinan, ya? Karena kita butuh keputusan yang cepat. Ya boleh-boleh saja. Kenapa enggak? Melewati nggak? Melewati, meloncati aturan-aturan yang ada. Tapi karena ini menyelamatkan, ya,
membuat perusahaan bagus. Boleh nggak? Ya boleh saja. Nah udah, jadi jawabannya kalian udah tahu. Ya udah, jangan bohongin diri kalian karena satu kebencian, bahasanya kayak gitu. Udah, saya nggak mau ngomong lain-lain. Ngomong aturan tadi udah betul, saya udah sampaikan. Kalau aturan oke, udah. Tapi kalau kondisinya seperti tadi, lu jawab dah pakai hati nurani lu yang paling dalam. Sorry ya, agak berapi-api guys, karena kadang-kadang gregetan sama netizen itu. Kalau belum menempati posisi jabatan seperti itu atau mengalami hal seperti itu, biasanya keluar-keluarnya luar biasa. Tapi begitu mengalami, ya baru merasakan dia juga sulit dalam memberikan keputusan seperti itu. Oke, kembali lagi ya, di bulan suci Ramadan ini intinya kita mesti berbaik-baik dalam berperilaku, ya menghilangkan sifat penyakit hati ya, iri, dengki, hasut, sombong, ya semuanya itu berbahaya kalau kita kerjakan, ya tidak hanya di bulan Ramadan ya. Kemudian di bulan suci Ramadan ini juga lakukan ibadah-ibadah yang memang sudah jelas wajib, yang sunnahnya laksanakan semampu kita ya guys. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama yang sok pinter, enggak. Saya cuma mengajak saja, saling mengingatkan, karena saya pun juga masih banyak kekurangan. Sama-sama ya, intinya kita saling mengingatkan. Semoga kita menjadi manusia yang berguna, manusia yang baik ya, dan amal ibadah kita juga diterima oleh Allah SWT, dan kita mendapatkan keberkahan serta kebaikan serta kemudahan jalan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini ya. Sementara itu saja obrolan praktis di jalanan pada pagi hari ini. Bentar lagi saya mau sampai. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Saya doakan bagi penonton setiaan Hari Oke diberikan kesehatan selalu, kesuksesan selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.